Karena pajak sebuah kezaliman yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pajak itu kalau bermana dia mengambil hak orang dengan paksa, dengan cara yang tidak benar, itu diharamkan. Ustaz, bagaimana hukumnya memungut pajak? Jelas dalam Islam. Dalam Islam, saya berbicara tentang hukum Islam, haram. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Ini sama polisi, kok kamu bayar pajak? Haram pak. Oh, silakan aja diambil. Halalkah gaji yang diterima karyawan yang bekerja di bidang pajak? Tidak. Dia bukan riba, tapi gaji bekerja di sana juga tidak halal. Mas hati-hati. Ini bukan berarti Anda dilarang untuk jadi pegawai pajak. Anda silahkan jadi, tapi terapkan nilai-nilai yang baik sesuai dengan aturannya. Suka koreksi tuh. Makanan misalnya. Kita masuk ke restoran, kita yang makan, kok kita bayar pajak? Dan saya tanyakan pada orang pajak, ternyata nggak ada apa pajak makanan katanya. Itu yang bikin pajaknya orang restorannya. Restoran kan bukan petugas pajak. Jadi yang dibebankan pajak itu kepada pemilik restorannya, bukan orang yang makan di situ. Tapi orang restoran membebankan pajak PPN-nya kepada orang makan, itu salah. Dari direktorat pajaknya nggak ada pajak makanan, tapi orang restoran bikin pajak dibebankan kepada pembeli atau pemakan, itu keliru. Ada pernah para ahli sejarah menjelaskan bahwa Umar harus naik pajak? Tidak ada. Ya. Karena pajak sebuah kezaliman yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena sebuah kezaliman, dia juga diharamkan kepada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itulah tadi negara-negara kafir tadi, boleh nggak ngomong kafir? Nanti saya dipermasalahkan. Negara-negara non-Islam tadi yang Anda sebutkan tadi, nama-namanya itu, ya. Dari mana mereka dapat inspirasi bahwa tidak menerapkan pajak? Sedangkan negara-negara lain menerapkan pajak. Tentu ada dari warisan agamanya. Sama seperti riba tadi. Kenapa para pembuat teori riba begitu semangat membuat teori-teori argumen-argumen seolah-olah riba menjadi sebuah keharusan dan kenyataan di dalam ekonomi? Karena jiwa orang-orang di waktu itu tahu bahwa dalam agamanya haram. Ini juga karena jiwa agama-agama mereka juga tahu bahwa pajak adalah haram. Pajak tadi hukum asalnya haram, diterapkan oleh negara, dan orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan pajak ini berarti orang-orang yang Rasulullah telah sebutkan tentang sanksinya. Ya, kecuali Anda melihat Indonesia darurat pajak. Baik. Pajak itu kalau bermana dia mengambil hak orang dengan paksa, dengan cara yang tidak benar, itu diharamkan. Diharamkan di semua syariat. Iya. Diharamkan. Itu dia dibenarkan ya. Cuman kalimat pajak ini itu ada sudut yang diharamkan, ada sudut yang diizinkan. Dan sebenarnya dinamakan pajak atau pungutan paksa itu ada dibolehkan pada kondisi tertentu. Iya. Jadi itu jawaban global dalam hal ini. Kalau terkait dengan masalah suatu sistem pemerintahan di dalam hal ini itu lain lagi pembahasannya. Itu bukan ranah saya. Yang hal yang seperti itu. Ada sebagian hal kadang dibolehkan di pembahasan fikih. Misalnya ini negara harus memiliki dana untuk perang. Ya, kalau mereka tidak memerangi musuh akan dibahayakan semua penduduk negeri. Maka pimpinan negara memaksa kepada orang-orang kaya supaya mengeluarkan dari biaya-biaya untuk memenuhi kecukupan. Itu dibolehkan dalam fikih. Dibolehkan dalam fikih. Itu disebut pajak juga dalam istilah pajak ya. Ustaz, bagaimana hukumnya memungut pajak? Jelas dalam Islam. Dalam Islam, saya berbicara tentang hukum Islam, haram. Nggak boleh. Boleh. Ada riwayat bahwa Khalifah Islam di antaranya Umar bin Abdul Aziz memperlakukan pajak bea dan cukai. Tidak.
diberlakukan itu untuk non-muslim yang membawa barang dari luar ke negeri Islam, dikenakan bea pajak. Dan ini sesuai, adil, karena ketika kaum muslimin memasukkan barang ke negara mereka, dikenakan pajak tidak? Kena. Karena itu ada keseimbangan, ketika mereka masuk ke negeri Islam membawa barang, maka mereka dikenakan juga sekian persen. Kaum muslimin mengeluarkan barang dan memasukkan barang ke negeri mereka, tidak boleh dikenakan pajak dalam sistem pemerintahan Islam, dalam ekonominya. Nah, itu barangkali yang dimaksud dengan pertanyaan ini, ya. Allahu a'lam. Pajak kan peraturan pemerintah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan itu hari. Kalau memang maksud pemerintah ini positif, dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu masuk kita kalau bayar pajak kita bersedekah, sama kita bersedekah. Dan sedekah kepada pemerintah itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat, itu pahalanya juga besar. Karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau, seperti pembuatan jalan layang misalnya, atau proyek pemberantasan kemiskinan dengan pengadaan rumah-rumah misalnya, itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ, tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, kecuali ada penyimpangan di situ. Kalau yang ada penyimpangan yang terjadi antum tahu, maka itu tidak boleh. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat, dia taat sama pemerintahnya, maka dapat pahala, dan itu pahala sedekah kepada pemerintah. Ya kalau antum gak mau bayar pajak, ya silakan aja mobilnya disita. Monggo. Ya, pasti tanya sama polisi, kok kamu bayar pajak? Haram, Pak. Oh, silakan aja diambil. Kalau kamu mau diambil rumahnya silakan. Kalau kamu, ya akhi, kata para ulama apa? Kita bayar pajak itu karena terpaksa masalahnya. Pemimpin mewajibkan. Kalau kita nggak bayar pajak, harta kita diambil. Daripada harta kita diambil, ini mudorot. Sementara kaidah mengatakan darurat itu membolehkan perkara yang haram. Bayar mereka yang dosa, selesai. Pajak itu riba. Pajak Halalkah? bukan riba. Pajak bukan riba. Bukan. Kita lanjutkan dulu pertanyaan Ustaz. Terus, kata dia, halalkah gaji yang diterima karyawan yang bekerja di bidang pajak? Tidak. Dia bukan riba, tapi gaji bekerja di sana juga tidak halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani, bahwa beliau mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga orang pemungut pajak, mukus. Mukus itu sama dengan pajak sekarang. Bila ada pedagang dari luar daerah ingin jual barangnya di pasar suatu kota tersebut, dia harus bayar setoran. Pajak atau bukan namanya? Biaya masuk. Pajak. Itu sebut mukus. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW tidak masuk surga. Maka yang bekerja di tempat ini dikhawatirkan masuk dalam ancaman Rasulullah SAW tadi. Jelas? Lalu paling pertanyaannya klasik, Ustaz, kalau tidak ada pajak bagaimana negara bisa berjalan dengan baik? Kita lihatlah negara yang tidak menerapkan pajak, seperti Saudi Arabia sekarang, mereka tidak ada pajak. Buktinya Anda mau barang masuk ke sana, ada nggak biaya masuk? Tidak. Tidak ada. Bawa barang dari umroh haji ada biaya keluar? Juga tidak ada. Hah? Apa dampaknya? Rugi mereka? Tidak rugi mereka, sehingga rakyat mereka mendapatkan barang dengan harga yang murah. Saya tanya pada antum mendengar hadis atau terjemahan hadis? Karena Nabi itu nggak bisa bahasa Indonesia. Nabi tidak bisa bahasa Indonesia. Nabi itu bisanya bahasa Arab yang fasih. Antum mendengar hadis, bahasa hadisnya pemungut pajak atau cukai akan masuk neraka. Dari mana antum mendapatkan hadis bahasa Indonesia? Ini terjemahan hadis namanya.
Kalau antum ingin bicara hadis, maka mesti mengembalikan kepada hadisnya. Abu Dawud nomor hadis 2937. Lihat kalimatnya, la yadkhulul jannata sahibal maqsi. La yadkhulul jannata sahibal maqsi. Itu nama hadisnya. Dan hadis ini selalu dikaitkan dengan pertanyaan yang dimaksudkan. Lihat cara menerjemahkannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan wal maqsu. Adapun yang disebut dengan maksun dharibatun tukhadhu minan nasi wa yusamma sahibuhal makis. Dharibatun setiap pungutan liar yang diambil dari masyarakat, pungutan liar yang dipaksakan diambil dari masyarakat. Awas hati-hati, sekarang kita tanya, kalau pajak pungutan liar bukan? Awas, pungutan liar bukan? Bukan, karena ada aturannya. Jadi tidak tepat menerjemahkan makes dengan pajak, itu keliru. Hati-hati, saya ulangi ya, tidak tepat menerjemahkan pajak makes dengan pajak, itu salah, keliru, fatal salahnya. Jadi kalau disebutkan demikian, nggak ada pajak nanti di Indonesia, keluar semuanya. Kalau sudah keluar semuanya, bagaimana aplikasinya? Kalau tidak ada orang Islam yang baik yang mengarahkan, maka semua akan buruk nanti prakteknya. Maka kalimat pertama, coba cari terjemahan yang baik. Dulu di zaman Nabi, makes itu kenapa muncul kalimatnya? Karena ada preman-preman yang suka malakin orang-orang di pasar. Dia datang, dia ngambil. Ini pajak bagian dari keamanan, sebutnya bagian keamanan, ambil pungutan liar, makanya disebut dengan makes. Adapun istilah pajak itu zaman-zaman Islam pun dikenakan kepada non-Muslim yang hadir di wilayah Muslim, namanya disebut dengan jizyah. Seakar dengan kata jaza. Jaza itu balasan dari jasa yang diberikan. Ada jasa dari pemerintahan wilayah Islam. Bagi orang Islam tidak perlu bayar bagian dari jasanya, karena mereka membayar zakat. Dari zakat itu dikumpulkan, disimpan di Baitul Mal, diberikan kembali pada orang-orang membutuhkan, kemudian disupport oleh pemerintah untuk mendapatkan kebaikan. Adapun non-Muslim karena hadir di wilayah Islam dan dia tidak berzakat, nggak diambil zakat, maka kompensasinya diambil dari jizyah namanya. Jizyah itu pajak yang dibebankan dari negara kepada masyarakatnya yang bukan Muslim sebagai balas jasa dari bagian-bagian fasilitas kehidupan yang mereka nikmati. Maka mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Islam dalam hak pelayanan kehidupannya. Ada. Tapi kalau makes itu bukan pajak. Awas, makes itu bukan cukai. Awas, hati-hati. Di Anda salah menerjemahkan, jadi salah hukum nanti. Besok orang pajak mundurkan diri semua gitu kan. Jadi ini bagian yang pertama. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana pajak yang dibenarkan oleh syariat? Itu maksudnya. Jadi kalau pajaknya ada, tapi bagaimana praktek pajak yang dibenarkan, itu yang kemudian harus dikomentari lebih jauh. Paham sampai sini? Jadi saya luruskan dulu penerjemahannya supaya tidak keliru. Ada pajak yang dibenarkan, ada pajak yang tidak dibenarkan. Apa pajak yang tidak dibenarkan? Salah satunya tadi, pungutan-pungutan yang tidak masuk dalam kategori hukum yang dibenarkan sehingga menjadi liar. Awas, hati-hati, harusnya tidak kena pajak, jadi kena pajak. Harusnya ada pajak sekian, kemudian dimanipulatif, itu yang masuk dalam makes. Penariknya, bahkan yang memberinya itu berpeluang masuk ke dalam neraka. Jadi ada pajak konvensional, ada pajak kontemporer. Ada pemalak konvensional, ada pemalak kontemporer. Awas, ada pemalak konvensional, ada pemalak modern. Pemalak modern dia menggunakan pakaian yang formal, kadang menggunakan dasi, kadang pakai seragam, tapi bukan menarik pajak, tapi menarik pungutan liar. Ini ancaman dari nabinya, masuk neraka. Kalau dengan hadis ini belum membuat Anda lembut, artinya memang Anda sudah pesan kapling di neraka. Awas, hati-hati. Ini bukan berarti Anda dilarang untuk jadi pegawai pajak. Anda silahkan jadi, tapi terapkan nilai-nilai yang baik sesuai dengan aturannya. Jangan mengambil dari yang bukan haknya. Jangan memanipulatif data dan sebagainya. Ya. Yang kedua, sistem hukum yang mendekati riba, itu pun dihindari. Ya, berganda. Ya, kadang-kadang saya suka koreksi itu. Makanan misalnya, kita masuk ke restoran, kita yang makan, kok kita bayar pajak? Dan saya tanyakan pada orang pajak, ternyata nggak ada apa pajak makanan katanya. Itu yang bikin pajaknya orang restorannya. Restoran kan bukan petugas pajak. Jadi yang dibebankan pajak itu kepada pemilik restorannya, bukan orang yang makan di situ. Tapi orang restoran membebankan pajak PPN-nya kepada orang makan, itu salah. Dari direktorat pajaknya nggak ada pajak makanan, tapi orang restoran bikin pajak dibebankan kepada pembeli atau pemakan, itu keliru. Maka hati-hati antum yang punya warung makan. Awas, jangan bebankan pajak antum kepada orang yang makan di tempat antum. Ketika antum bebankan, antum sudah berencana masuk ke dalam neraka. Awas, hati-hati. Yang punya Alfamart, Indomaret, awas, begitu beli PPN 10%. Siapa yang kasih PPN?
Di negara tidak ada aturan itu. Jadi kalau antum cantumkan sendiri, antum yang bikin-bikin. Oh, hati-hati, itu yang disebut dengan sahibul maks. Ya, sahibul maks. Yang konvensional kita doakan ya, awas. Yang manusia bebas itu, free man. Diserap ke dalam bahasa Indonesia di preman gitu kan. Baik, ayo masuk ke pasar-pasar, ngambilin. Nah, kita doakan. Ayo, jadi preman yang soleh ya. Preman yang soleh ya, yang membentengi orang-orang di pasar dari keburukan-keburukan. Yang baik-baik itu kerjakan, yang buruk ditinggalkan. Jadi, saya jawab satu pertanyaan dulu dari sini. Pertama saya katakan, maks itu bukan pajak, tapi yang dimaksud adalah dharibah atau pungutan liar. Allah Ta'ala alam bisawab.